Mbak Maria tuh duduk di pojokan pasti untuk tidur. Seorang peneliti itu harus mampu berpikir kritis. Adab itu selalu di depan. Orang berilmu tanpa adab itu kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Kiawan Hayati di seantero Indonesia datang lagi di program ini untuk bisa ketemu sama alumni pendidikan biologi UAD kali ini. Oke, assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ketemu ya. Yes. Sekian namanya dikali-kali berapa ini ya Mbak Maria? Ya? Saya lulus 2017. Masya Allah 2017 ya. Oke, mungkin bisa kenalan dulu Mbak Maria sama teman-teman. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Nur Hasanah, biasa dipanggil Maria. Saya masuk UAD itu tahun 2013, kemudian menjadi alumni 2017. Setelah itu melanjutkan sekolah lagi di Magister Biologi UGM, selesai di tahun 2021, kemudian sempat menganggur 11 bulan, terus kembali lagi ke Jogja untuk membantu penelitian salah seorang profesor di Fakultas Kedokteran UGM. Kemudian resign dan 2023 masuk di RSA UGM untuk bekerja mengelola Academic Hospital Journal seperti itu. Terus punya kesibukan lain saat ini mengelola bisnis yang masih kecil-kecilan yang saya beri nama Daksa Pangan. Itu bisnis makanan, membuat pempek, tekwan, makanan ke arah Sumatera lah seperti itu. Oke, terima kasih Mbak. Tadi berarti mengelola Academic Journal juga ya? Iya, Academic Hospital Journal. Academic Hospital Journal. Buat kalian yang mau nulis artikel, bisa dialurin ke jurnalnya Mbak Maria. Iya. Oke, tadi udah banyak banget ya Mbak, dari lulusnya 2017 sampai perjalanannya ke 2023. Dan kemudian sekarang balik lagi ke UAD sama saya. Kalau kita udah ini ya, sempat kenal ya dulu? Sudah sempat kenal. Ibu dulu dosen mengampu mata kuliah apa ya Bu di zaman saya ya Bu? Berpikir kritis dalam Iya, sempat diajar Bu Destri pokoknya waktu itu. Gimana tuh Mbak diajar sama Bu Destri Mbak? Ceritanya gimana? Ibunya masih kinyis-kinyis ya zaman dulu karena masih baru sekali jadi dosen di PBio. Terus saya itu sudah masuk semester akhir kayaknya waktu itu Bu. Jadi tidak terlalu banyak interaksi dengan ibu sebenarnya waktu itu. Cuman beberapa urusan seperti kan ikut HMPS dulu, terus ada beberapa kali harus berinteraksi sama ibu. Gitu. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Itu nggak ada interaksi itu. Iya. Jadi chemistry-nya sudah terbangun. Kita. Terus kalau kapan insya Allah ya Daksa Pangan. Iya. Ya, kita bisa audio juga kalau. Siap. Oke. Kalau tadi udah ngomong mengenai mata kuliah yang aku gitu ya. Iya. Mungkin pas dulunya gitu ada nggak sih pengalaman yang heboh gitu saat jadi mahasiswa di UAD ini? Saya itu kan PBio itu banyak praktikumnya ya Bu ya. Itu saya ingat di semester 5 itu kita punya banyak praktikum. Jadi satu semester itu ada 5 atau 6 praktikum. Saya lupa praktikum apa aja, tapi itu cukup berat ya Bu ya di semester 5 itu. Jadi saya tuh hobi sekali tidur di kelas. Itu hobi banget tidur di kelas. Jadi adik tingkat, jadi kan ada beberapa mata kuliah yang saya ngulang, terus harus bareng adik tingkat gitu. Itu adik tingkat saya tuh sampai hafal kalau Mbak Maria tuh duduk di pojokan pasti untuk tidur, bukan untuk ikut kuliah. Itu pernah satu kejadian saya pernah duduk paling depan dan tidur itu mata kuliah bersama Pak Hadi. Iya, itu bapaknya mungkin paham ini anak kebanyakan praktikum, jadi yang kayak ya udahlah biarin aja, yang penting dia nggak ganggu gitu. Jadi saya tidur bener-bener tidur duduk paling depan dan tidur di depan Pak Hadi. Itu pernah. Itu kejadian paling ekstrim selama jadi mahasiswa itu. Tapi alhamdulillah Pak Hadi nggak marah. Alhamdulillah ya. Iya. Ya oke lah ya. Mungkin kan juga Mbak Maria bisa ngikutin ya. Tetap belajarnya meskipun tidur di kelas tetap belajar. Tetap belajar ya, walau tidak terlalu
expert itu Iya. tapi tetap belajar gitu. Mengikuti gitu Iya. ya. Oke, berarti polanya bagus ini berarti Mbak Maria ya. Tidurnya Tidur. enggak. Tapi semester 5 memang berat banget waktu itu Bu, karena kebanyakan praktikum. Oh iya, semester 5 itu ya. Semester 5. Nanti mungkin itu nanti bisa dimasukkan ya buat pendidikan biologi. Iya. Pertama, kalau di HMPS tadi ada clue-nya HMPS nih. Nah, kejadian di HMPS yang mungkin seru. Saya di HMPS itu kan 2 periode. Oh, wow, kok bisa? Iya, jadi periode pertama itu masih bersama kakak angkatan, kemudian yang periode kedua bersama adik angkatan Mas Rino salah satunya itu. Oke. Jadi kita beberapa kali menghandle kegiatan acara. Aduh, saya itu lupa nama kegiatannya apa ya dulu. Lomba-lomba Oh, apa ya? di Mila atau di Iya, kayaknya rangkaian milad Biologi Challenge Festival juga mungkin. BSC ya, apa ya Bu ya namanya waktu itu ada BCF ya, itu pertama kali zaman saya. Oh. Itu yang punya ide Mbak Elna. Oke, keren. Itu satu angkatan sama saya kan Mbak Elna. Terus kita buat lomba, terus masih dilaksanakan di kampus 3 lombanya waktu itu. Terus Iya. saya lupa sih lombanya apa aja, tapi ya itu jadi pengalaman tersendiri sih bagaimana jadi panitia gitu. Terus kita kan kalau di HMPS itu kan beda kelas gitu. Jadi memperbanyak teman kayak gitu loh Bu kalau kita ikut HMPS kayak gitu. Nah, itu. Terus lagi ya kalau jadi HMPS terus interaksi dengan teman itu semakin meningkat gitu loh Bu. Itu memperbanyak teman saya saat jadi mahasiswa ikut HMPS. Keren banget ya Mas Mbak, karena emang di kampus itu ada kesempatan kita bisa dapat jejaring. Iya, betul. Jadi kalau katanya begini, kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan akademik, tapi juga ada kecerdasan sosial. Nah, melalui kita mengikuti kegiatan kemahasiswaan seperti itu akan membangun yang namanya kecerdasan sosial, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain kayak gitu. Karena kan kita akan bertemu dengan manusia yang berbeda dari kita. Nah, itu kan ada tekniknya sendiri bagaimana kita bisa berinteraksi dengan mereka, membangun komunikasi yang baik dengan mereka. Nah, itu bisa didapatkan dari kita mengikuti kegiatan kemahasiswaan seperti kepanitiaan atau himpunan mahasiswa seperti itu tadi. Gitu. Saya juga meskipun udah lama sekali ya dari himpunan mahasiswa, saya juga dapat feel-nya di situ sih. Iya, betul. Benar banget yang tadi disampaikan Mbak Maria, dengan kita berada di HMPS, himpunan mahasiswa program studi, kita jadi bisa kenal sama orang lain. Oh, tahu kalau ternyata karakternya tuh kayak gini, ngadepin orang kayak gini, Iya, kayak apa, dan seterusnya gitu. Sangat bermanfaat di dunia kerja ya Mbak ya? Akhirnya bermanfaat. Jadi saya merasakan itu manfaatnya itu setelah lulus gitu ya. Saya lebih bisa mudah berinteraksi dengan orang lain kayak gitu. Itu membangun komunikasi dengan orang lain pun jadi lebih bisa begitu kan. Karena ada beberapa hal yang sering saya perhatikan, orang yang terlalu fokus belajar tapi tidak suka berinteraksi dengan orang, itu akhirnya nanti kesulitan di dunia kerjanya. Itu maksudnya secara akademik dia pintar tapi tidak untuk membangun relasi dengan orang lain itu dia kesulitan, karena itu tadi dia hanya fokus untuk dirinya sendiri tapi tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu untuk adik-adik di pendidikan biologi, saran saya, mumpung Anda masih jadi mahasiswa, sebaiknya ikutilah kegiatan kemahasiswaan seperti jadi panitia acara kampus, terus mengikuti HMPS atau juga BEM kayak gitu. Nah, itu penting banget. Nanti kamu di dunia kerja itu akan merasakan efek dari yang kamu lakukan saat ini seperti itu. Keren banget pesannya dari Mbak Maria, itu keren sih, bagus. Karena emang saya sendiri juga mengalami itu ya. Kita tuh orangnya beda-beda banget, dan bagaimana bisa membangun komunikasi latihan itu nggak bisa tiba-tiba gitu Iya, ya. betul. Kerja ya. Terus melatih leadership kita juga untuk jadi pemimpin, diri sendiri, dan juga nanti kalau sudah bisa jadi pemimpin untuk diri sendiri kan bisa berkembang untuk menjadi pemimpin bagi orang lain kayak gitu. Itu penting banget untuk ikut-ikut kegiatan seperti itu. Penting banget ikut kegiatan mahasiswa. Entah jadi peserta, entah jadi panitia ya. Iya, betul. Bagus banget kalau bisa jadi panitia.
Nice banget. Suka. Karena memang eranya zaman sekarang agak beda ya Mbak. Iya. Mahasiswa zaman sekarang kadang tuh sudah lebih Individualis mungkin ya. sama diri sendiri. Ini beberapa teman saya yang sudah jadi guru, jadi dosen itu cerita sama saya memang ada perbedaan karakter antara milenial dan juga generasi Z. Kebetulan saya milenial ya. Nah, ini bisa jadi disebabkan oleh pengaruh teknologi. Jadi mahasiswa saat ini itu membangun komunikasi dengan sesamanya itu agak kesulitan karena mungkin kita terbiasa dengan chat. Jadi dengan handphone gitu. Nah, akhirnya dibawa ke dunia nyata itu agak sulit gitu. Jadi untuk teman-teman yang generasi Z gitu, mungkin bisa belajar untuk berkomunikasi jauh lebih baik apalagi dengan orang tua seperti itu. Itu karena memang teman-teman saya yang sudah jadi dosen itu cukup banyak mengungkapkan perbedaan antara generasi yang dulu, apalagi dengan baby boomer itu kan jauh banget. Nah, makanya adik-adik yang generasi Z sekarang itu harus jauh lebih aktif lagi untuk belajar berkomunikasi dengan orang yang jauh lebih tua begitu. Itu ada unggah-ungguhnya. Dengan dosen, kalau zaman saya dulu kita menghubungi dosen itu harus salam, harus perkenalan dulu karena tidak semua dosen itu kan kenal kita dan dosen itu sibuk sekali gitu. Nah, tapi kalau saat ini kayaknya mahasiswa mengesampingkan hal-hal seperti itu gitu. Katanya seperti itu. Kebetulan saya bukan dosen tapi dapat cerita dari teman-teman saya yang guru dosen seperti itu. Jadi valid ya Mbak ya, karena memang dialami oleh teman-teman mereka yang merupakan guru atau dosen betul sendiri gitu. Ya, itu keren juga sih. Karena penting banget memang untuk sopan santun. Iya, betul. Adab itu harus dibelajarkan sebelum ilmu dan salah satunya betul. Ya. Adab itu selalu di depan. Orang berilmu tanpa adab itu kosong. Orang berilmu tanpa adab itu kosong. Mari ya. Kalau kita dengan baby boomer itu kan beda banget. Jadi anak-anak generasi Z itu kayak baby boomer mungkin kesulitan untuk menyesuaikan dengan perilakunya. Sekitar usia 50-an. Iya. Jadi angkatan 86 ke bawah ya berarti ya Bu ya. 86, 85 dan seterusnya. Iya, itu baby boomer. Dan ini kalau memang generasi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena memang kondisinya seperti itu, hanya bisa beradaptasi, tapi juga ya mengingatkan dan juga mendoakan. Semoga teman-teman para Gen Z semua bisa belajar menyesuaikan diri seperti itu dengan kondisi yang belum ada. Oke, kayaknya seriusnya udah banyak seriusnya banget. Tadi cerita pengalaman, katanya pernah kayak ini nge-camp di mana gitu ya Mbak sama teman-temannya? Ya dulu saya itu kan karena ikut HMPS jadi kebetulan kenal dengan teman-teman yang kelas reguler. Nah itu teman-teman saya itu banyak. Angkatan saya itu ada yang namanya Bang Ezo, Bang Tri, Bang Debi itu. Jadi abang-abang saya tuh dulu. Nah terus kita itu sering nge-camp di pantai kayak gitu. Jadi Bu, interaksinya semakin intens gitu loh. Maksudnya kita temenan itu nggak cuma di kampus doang. Iya, nggak cuma di kampus doang, terus dibawa keluar gitu. Sering main ke pantai gitu. Bahkan sampai nge-camp. Itu seru banget. Nggak tahu ya mahasiswa zaman sekarang apakah seperti itu gitu kan. Kabarnya iya sih. Iya, itu. Nggak tahu ya. Karena memang lebih sering sama HP ya dalam sekarang ya. Iya. Zaman kami dulu tuh apalagi kalau kita ada praktikum lapangan itu kan seneng banget ya. Zaman sekarang masih ada Bu? Masih ada. Zaman saya itu kita praktikum lapangan sama anak-anak reguler, jadi temennya banyak. Terus kita ke pernah kemana aja Mbak? Pantai pernah. Terus kita itu main ke lapangan itu loh Bu, praktikum ekologi. Kemana ya kalau ekologi? Di daerah Bantul sini kok, nggak jauh dari kampus UAD 4 ini ada itu. Terus apa lagi ya? Kebun pisang Mas Pak? Nggak pernah kita. Terus kita ke kebun binatang itu pernah. Iya. Terus kita memperhatikan hewan-hewan itu kan
saya itu orang lapangan, jadi lebih senang belajar itu ke lapangan daripada belajar di kelas kayak gitu. Itu kan kalau di kelas tuh ngantuk, membosankan rasanya. Tapi kalau di lapangan itu kita langsung ngelihat bentuk makhluk hidupnya, terus kita menghitung makhluk hidupnya, memperhatikan perilakunya. Kalau orang biologi seperti itu gitu. Itu jauh lebih menyenangkan gitu. Oke, itu saya juga pernah ngalamin tuh kayak gitu. Dan emang feel-nya di pendidikan biologi itu kerasa kalau kita keluar. Iya. Dan bio juga masih ada. Masih ada. Studi lapangan kemarin itu sempat kayak ada ke pantainya. Iya. Terus ada juga ke mana itu ya, ke sawah belakang itu juga pernah. Oh, Kan depan-depan sini ngamatin burung-burung. Lu nggak pengamatan burung juga ya? Iya. Kan zaman saya itu kebetulan di tahun saya kuliah itu kampusnya masih pakai kampus 3. Ya, kampusnya di Dr. Supomo, Warung Boto. Terus pindah itu 2017 ya Bu kayaknya ke sini. 2018 ya. Nah, jadi zaman saya kuliah itu kita praktikum lapangannya tuh masih ke sawah karena di kampus 3 kan nggak ada sawah. Nah itu jadi kita tuh naik bis kayak gitu loh Bu, bareng-bareng, kalau nggak naik motor rame-rame gitu. Itu saya pernah sama teman-teman saya tuh pakai jas lab, terus pakai jas lab terus naik motor bareng-bareng itu loh Bu, lewat ring road mau praktikum. Itu seru banget. Iya. Itu main ke sungai. Itu mata kuliah keanekaragaman hayati. Oh, keanekaragaman afektif data. Iya, betul. Yang mengampu waktu itu Pak Agung. Oh, iya berarti. Oke. Seru banget. Iya. Episode ke studi lapangan. Dan itu ada di mata kuliah menulis. Masih ada. Masih ada. Iya. Oke lah. Betul. Bagus, itu seru sih. Iya. Oke. Dan ini Mbak, kalau untuk pengalaman tadi kan ada di kelas udah coba sambil bobot dikit. Tapi alhamdulillah ya bisa mengikuti. Bisa mengikuti. Gitu. Kemudian tadi waktu di lapangan juga udah seru-seruan bareng sama teman. Iya. Juga udah seru-seruan sama teman. Sekarang kalau misalnya waktu di kerjaan nih Mbak, feel-nya gimana nih? Kalau untuk ke depan PBO, ternyata aku dibekali kayak gini nih di PBO nih, semoga bisa tetap ada di PBO-nya. Semoga jadi begini. Kalau nanti teman-teman, kan kita tuh sudah di pendidikan tinggi tuh. Nah mungkin ada pembelajaran yang terkait dengan berpikir kritis. Itu penting sekali. Itu sangat penting, apalagi kalau kita jadi seorang peneliti. Seorang peneliti itu harus mampu berpikir kritis. Karena dasarnya peneliti itu tidak boleh berbicara sembarangan. Kita kalau berbicara itu harus berdasarkan data. Kalau tidak ada data itu nggak boleh berbicara. Jadi takutnya nanti jadi bias atau menimbulkan opini yang lain begitu. Nah makanya kemampuan berpikir kritis itu harus dibangun dari sedini mungkin begitu. Nah itu mungkin tadi dapat info ya dari Ibu bahwa tidak ada mata kuliah berpikir kritis saat ini gitu. Nah itu bisa jadi untuk catatan kedepannya mungkin diadakan lagi berpikir kritis. Zaman saya itu masih ada mata kuliah terkait berpikir kritis seperti itu. Itu bermanfaat banget ya di kerjanya Mbak. Betul. Oke. Ada saran lain lagi mungkin? Saran lain lagi mungkin ya teman-teman tadi banyak aja ikut kegiatan biar membangun interaksi dengan banyak orang, nggak cuma di lingkup dia aja tapi memperluas relasi seperti itu karena akan sangat membantu ketika kita sudah kerja. Oke. Mbak Mani pernah nanya nggak? MBTI-nya udah pernah dicoba belum? MBTI itu yang mana? Yang tes kepribadian. Sanguin. Oh, iya. Okay. Saya sanguin. Jadi orangnya meledak-ledak, ceria. Oke, baik. Cocok banget ya berarti. Iya. Dan memang di era sekarang itu penting sih untuk mengetahui gimana diri sendiri. Iya. Jadi dia bisa tahu mau kayak mana dirinya Mbak ya. Katanya kita harus jadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Itu dengan cara kita mengenali diri kita, baik kelemahan maupun kekurangan kita. Kalau sudah bisa menjadi pemimpin untuk diri sendiri, insya Allah kedepannya kalau mau jadi pemimpin untuk orang lain itu jauh lebih mudah seperti itu. Keywordnya banyak banget ya. Pemimpin, interaksi, relasi, ya. aktif itu bukti apa ya? Relasi itu sangat penting ketika saya bangun bisnis saya ini. Jadi yang pesen itu banyak dari luar kota sebenarnya Bu, tidak di Jogja saja. Jadi ada teman saya dari Pekanbaru, dari Medan, dari luar Pulau Jawa bahkan gitu yang pesan itu karena
ketemu waktu kita kuliah gitu. Jadi sering berinteraksi begitu. Akhirnya memberikan dampak tersendiri saat ini untuk saya begitu. Itu. Jadi relasi penting sekali kalau teman-teman kedepannya mau bekerja begitu. Jadi mau mengasah kemampuan berkomunikasi Iya. dengan orang lain tiap hari ya. Karena dunia ini tidak hanya sebatas chat. Iya, betul. Sebatas dunia maya, tapi dunia yang nyata. Iya, kita hidup itu di dunia yang nyata, bukan di dunia yang maya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Ini mau nitip salam gitu nggak? Ya, saya mau nitip salam buat teman-teman saya yang sudah menyebar di seluruh Indonesia, yang ada di Kalimantan. Terus zaman saya itu banyak yang dari Kalimantan, kemudian dari Bangka, dari Kepulauan Riau, itu banyak sekali. Jadi saya titip salam buat teman-teman saya yang ada di seluruh Indonesia. Saya pulang lagi ke pendidikan biologi. Semoga nanti teman-teman yang lain bisa juga mengunjungi dosen-dosen kita, guru-guru kita yang ada di sini, terus melihat perkembangan dari kampus kita yang dulu di kampus 3 itu kecil sekali, mau cari parkiran itu zaman saya itu kok crowded banget. Jadi beberapa jurusan seperti farmasi, terus FKM, teknik industri, terus yang PG MIPA, matematika, fisika sama biologi kan di sana. Jadi kita itu kalau mau ada mata kuliah pengganti itu harus rebutan ruang. Nah, kalau sekarang kayaknya teman-teman di kampus 4 ini sudah lebih longgar ya. Kalau zaman saya dulu tuh kita harus bahkan sampai berantem itu sama yang ngurusin ruangnya itu apa ya namanya dulu? Simeru ya. Itu saya tuh sampai berapa kali bolak-balik Simeru hanya untuk ngurusin pindah ruang gitu. Bahkan pernah sampai kuliah malam dengan Pak Joko itu pernah. Karena nggak kebagian ruang di waktu siang. Tuh, jadi teman-teman sekarang yang sudah difasilitasi lebih baik lagi dari zaman kami, itu harusnya semangatnya untuk kuliah, untuk menyelesaikan kuliahnya itu harus jauh lebih tinggi seperti itu. Masya Allah. Terima kasih buat salam-salamnya untuk kalian yang semua di sana. Ini Mbak Maria Nur Hasana. Yes. Dan dari pendidikan biologi 2013, angkatan 2013 ya. Oh iya, Ezo, ketua HMPS saat itu. 13 ya? Iya. Oh, seangkatan. Iya, betul. Baik, kayaknya udah waktunya untuk kita closing. Oke. Nah, semoga tadi banyak pesan dari Mbak Maria yang disampaikan buat adik-adik semua, khususnya adik-adik di pendidikan biologi Ya, yang betul. guys, ya. Karena emang yang paling di-caring sama Mbak Maria ya emang adik-adik di pendidikan biologi dong. Kalau yang misalnya itu ya silakan, mungkin itu bisa jadi masukan juga buat Anda semuanya. Dan terima kasih sekali lagi buat Mbak Maria udah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya mengelola dasa pangan dan juga jadi staf di akademi jurnalnya RSA. Dan sampai jumpa insya Allah di kesempatan yang lain lagi bareng teman-temannya Mbak Maria yang lain. Oke. Insya Allah nanti mungkin bisa bantu di ini ya Mbak ya, dihubungkan. Siap. Dan seterusnya gitu. Dan semoga kita bisa menjalin silaturahim sampai kelak. Amin. Meskipun nanti udah nggak di Jogja, tapi katanya pengen di Jogja ya? Iya, boleh main ke rumah saya di Bantul. Okay. Kemarin pesen sama Bonopi, Bu, boleh ajak dosen-dosen yang lain ke rumah saya. Tapi kalau waktu saya libur biar saya masakin. Keren sekali. Ini pesen ibu Bapak Ibu dosen. Mari kita ketemu Mbak Maria untuk silaturahim sana insya Allah. Oke, thank you banget Mbak Maria. See you later pada Cendekiawan Hayati dan tetap ikutin terus kita di pendidikan biologi UAD. Kita tutup dengan salam barengan Mbak Maria. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.